Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana min khairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairi man abada rabbahu wa bil wajibati addaha wa aqam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majlis Ta'lim Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nasu fayuqradu alaihim. Muttafaqun alaih. Hadis ini masih di dalam bab memuliakan kehormatan sesama muslim dan menjelaskan tentang hak mereka. Bab ini berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dalam internal komunitas muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti meninggalkan satu amal padahal dia mencintai dan suka untuk mengamalkannya. Takut atau khawatir orang mengikutinya dan menjadi wajib atas mereka. Hadis ini singkat, tapi harus dipahami dengan tepat. Ya. Pertama, satu hal yang prinsip, bahwa kita bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi Allah apa yang Allah larang. Perintah Allah sering sekali sifatnya itu global. Perintah Allah yang global itu dijelaskan, diuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Allah kita taat, kepada Rasulullah kita taat, dan salah satu bentuk ketaatan atau bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah mengikuti Rasulullah. Jadi mengikuti, kita, kewajiban kita tinggal mengikuti. Tidak boleh buat sendiri ajaran, tidak boleh. Kita bukan utusan Allah. Jadi semua ajaran itu dari Allah. Nah, yang perlu dijelaskan, yang perlu dijabarkan, yang perlu diuraikan, itu yang melakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya perintah sholat, Allah memerintahkan sholat dalam bahasa yang global. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari. Kapan zuhur? Ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam. Kapan? Waktu isya. Wa qur'anal fajri, dan bacaan pada waktu subuh. Nah, ini perlu diperincikan, perlu dijelaskan. Zuhur itu kapan waktunya? Asar itu kapan waktunya? Maghrib itu kapan waktunya? Isya itu kapan waktunya? Subuh itu kapan waktunya? Zuhur itu berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Begitu juga subuh berapa rakaat? Itu yang menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ucapan ataupun praktek. Berupa ucapan itu diriwayatkan. Perawinya itu punya kriteria sehingga riwayatnya itu sahih. Enggak sembarang orang meriwayatkan, enggak. Ada kriteria. Harus orang yang betul-betul memang dia akhlaknya itu memenuhi kriteria akhlak seorang perawi. Ada seseorang dia minum berdiri, nah itu riwayatnya sudah tidak bisa diterima. Iya, karena apa? Itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang melihatnya remeh, tapi ya ini untuk apa? Untuk menjaga sistem daripada periwayatan. Makanya ini salah satu sistem atau salah satu metodologi ilmu di dalam Islam yang tidak ada di dalam agama lain. Jadi Rasulullah menerima dari Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada tabi'in,
tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Nyambung itu terus. Kita baca hadis ini umpamanya. Ini nyambung. Kalau di sini langsung disebutkan dari Aisyah. Ya. Sebutkan dari Aisyah. Diriwayatkan muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dua imam ini meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya, terus nyambung sampai kepada yang langsung menjadi sanad yang mendengar hadis ini atau yang tahu hadis ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan satu amal. Amalnya amal yang sunnah. Amal ini amal yang sunnah. Padahal dia suka, senang dengan amal ini. Rasulullah semua amal yang baik beliau senang. Beliau sebagai teladan, beliau sebagai contoh. Ya hobinya saja, yaitu sholat. Ada di antara kita yang hobinya sholat. Rasulullah hobinya sholat, senang beliau bersolat. Makanya beliau kalau sholat itu asik. Kalau sholat malam, Masya Allah, beliau nikmati. Satu rakaat, beliau baca dalam satu rakaat itu 3 surah. Surah Al-Baqarah 200 berapa tuh surah Al-Baqarah? 76 atau 286? Ya. Kemudian Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 atau 176 ya. Itu totalnya berapa? Lebih 600 ayat. Bacanya bukan buru-buru, bacanya ditartil. Rasulullah suka, tapi Rasulullah sebagai teladan. Beliau tidak ingin umatnya itu mengikuti amalan beliau sementara umatnya secara umum tidak mampu. Dan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Disinilah letaknya, yaitu konteksnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga. Beliau menjaga bagaimana beliau melaksanakan hak orang lain, hak umatnya. Untuk apa? Untuk dikasihi, untuk disayangi. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Padahal beliau suka. Oh, kalau orang yang egois lain, dia akan yang masak buduk. Yang penting saya suka. Terserah anda nggak suka, itu nggak ada urusan. Nah, Rasulullah bukan begitu. Kita sering baca akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, sangat sayang. Sayang kepada orang-orang mukmin. Contohnya ini. Ada satu amal yang Rasulullah suka, tapi beliau tinggalkan. Kenapa? Supaya tidak diikuti oleh umatnya. Kalau diikuti jadi wajib. Dan nggak akan kuat. Siapa yang kuat? Satu rakaat 3 juz, 662 ayat. Satu rakaat. Dan ini dialami atau
pernah diikuti oleh beberapa orang sahabat. Ada dalam satu riwayat dikatakan Abdurrahman bin Auf menjadi makmum Rasulullah salat malam tahajud. Ada di dalam satu riwayat dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud menjadi makmum Rasulullah. Mereka hampir saja tidak mampu. Kalaulah mereka karena bukan taat kepada Rasulullah, mereka sudah mufarokoh, nyerah. Dalam riwayat dikatakan begitu. Hampir saja kami ini mundur, nyerah, nggak mampu. Ya pedeslah kaki panas, berdiri. Ya, saya jujur aja, kalau kita sholat seperti di Masjidil Haram, apalagi kalau untuk 10 hari malam terakhir, 10 malam terakhir itu, Masya Allah, berdirinya itu lama, pedas, kaki panas. Ini 1 rakaat. Jadi tidak boleh seorang pemimpin itu hatta di dalam ibadah memberatkan makmum. Ini contoh. Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita bagaimana beliau itu menghormati orang lain, berkasih sayang kepada umatnya. Ini salah satu contohnya dalam ibadah, dan ini bisa dianalogikan dengan hal-hal yang lain. Contohnya kan salah satu contoh saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada komunitas tertentu, komunitas tertentu umpamanya di saat i'tikaf 10 malam terakhir, sunnahnya i'tikaf menghidupkan malam itu dengan tahajud. Nah, orang yang ikut i'tikaf dia harus siap, dan memang siap dengan program sholat tahajud yang bacaannya panjang. Itu lain, itu khusus. Tapi hal yang khusus ini tidak bisa di bawah kerana umum. Ya, biar dibilang imamnya hebat gitu, sholat tarawih 1 malam 1 juz Al-Baqarah, bubar. Ya. Jadi harus dilihat bagaimana yaitu kemampuan orang secara umumnya ataupun secara umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencintai satu amal. Kenapa? Karena amal itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam taqarrub kepada Allah itu dengan 2. Pertama, dengan apa yang menjadi kewajiban. Jadi kalau kita ingin taqarrub dengan Allah, kerjakan yang wajib. Kalau sholat 5 waktu, kerjakan. Sholat 5 waktu kita kerjakan, dan kita jujur, sholat 5 waktu kita tidak sempurna 100%. Ada kekurangannya itu ditambal dengan yang sunnah. Yang sunnah itu bisa sunnah rawatib atau sunnah tatawwu. Sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang hampir mendekati atau nyaris dia sampai kepada tingkat hukumnya wajib, dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan musafir, dan dalam keadaan musafir kecuali qobliyah subuh tetap dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keutamaannya yang sangat luar biasa, yaitu khairun minad dunya
wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Bukan sama dengan dunia dan segala, lebih baik. Lebih baik. Maka salah satu yang kita harus selalu berikhtiar menjaganya yaitu sholat subuh tepat waktu berjamaah. Nanti akan ada penjelasan dari hadis yang lain berkenaan dengan ini insyaallah. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang sempurna. Beliau melakukan amal-amal yang beliau cintai dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kerjakan yang wajib. Kemudian kerjakan yang sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kerjakan yang wajib, kemudian kerjakan yang sunnah. Kalau ini sudah dilakukan dengan istiqomah, masalah kesempurnaan itu kembali kepada setiap orang. Dan pastinya tidak ada orang yang amalnya sempurna 100%. Dan kita melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kuncinya ikhlas dan istiqomah. Ikhlas dan istiqomah. Saya cerita. Dulu waktu saya di pondok, di pesantren, di Gontor, di Jawa Timur itu ada seorang ibu membantu Pak Kiai Haji Ahmad Sahal. Waktu beliau menjadi pembantu tahun 70-an itu sudah tua. Membantu di dapurnya untuk masak dan lain sebagainya. Kemarin saya ke Kediri. Hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabtu pagi saya ketemu dengan beliau. Usianya sudah lebih 90 tahun. Sudah lebih 90 tahun. Tidak ada yang berubah dari fisiknya. Mungkin sudah mendekati 100 tahun. Apa yang beliau lazimkan? Yang beliau lazimkan, beliau setelah sholat subuh tidak bangun dari tempat sholatnya. Beliau baca Al-Quran, berzikir sampai terbit matahari. Kemudian beliau sholat syuruk, kemudian sholat duha. Dan rajinnya beliau ke majelis taklim. Jadi kemarin waktu hari Sabtu saya ketemu, beliau bilang nanti sore saya harus pulang ke Ponorogo, ke Gontor. Kenapa? Karena hari Ahadnya itu ada majelis taklim yang beliau biasa hadir. Tadi pagi sebelum saya berangkat menuju Bandara Juanda, saya ketemu cucunya. Saya tanya, mana nenek, mana mbah? Sudah kembali ke Ponorogo. Kenapa? Karena ingin hadir majelis taklim. Sepintas sederhana. Tapi itulah ya, yang membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian dia melaksanakan yang sunnah secara istiqomah, maka orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah ya. Wujudnya bagaimana? Wujudnya semua yang dilakukan itu dilakukan dengan petunjuk dari Allah. Telinganya digunakan untuk mendengar yang baik. Matanya digunakan untuk melihat yang baik. Tangannya digunakan untuk menggenggam dan beraktivitas yang baik.
kakinya digunakan untuk melangkah kepada kebaikan. Apabila orang seperti ini dia berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Dan apabila dia meminta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tadi pagi, baru hari Sabtu kemarin itu. Tadi pagi saya ketemu dengan cucunya yang bertugas di Kediri, di daerah Kandangan itu. Saya tanya, kemana Mbah? Udah ulang. Kenapa? Akan hadir majelis tadi. Ini contoh ya. Kemudian hadis yang berikut, berarti itu ada lanjutannya itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nahahu, Nabi melarang para sahabat. Berarti melarang kepada umatnya. Apa yang dilarang? Anil wisal. Saum itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ketika waktu berbuka, dilarang orang nyambung saumnya itu. Jadi nggak buka, saum aja lagi 24 jam. Rasulullah melarang untuk melakukan itu. Para sahabat bertanya, kenapa dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah melarang rahmatan lahum, sebagai salah satu bentuk kasih sayang beliau. Kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Para sahabat bertanya, engkau wahai Rasulullah melakukan itu ada nyambung saum 24 jam. Ketika tiba waktu maghrib, Rasulullah tidak buka, tapi beliau sambung lagi malam hari. Sahabat itu jujur, polos. Apa yang mereka saksikan, mereka pertanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak marah Rasulullah, enggak marah. Beliau jawab, apa kata Rasulullah SAW? Inni lastu kahiyatikum, saya beda. Rasulullah manusia, tapi Rasulullah adalah sebagai utusan Allah. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin seorang nabi, seorang rasul sama dengan manusia secara umum, nggak mungkin. Nabi yang wajib kita ketahui 25, Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Sebetulnya berapa jumlah Nabi? Jadi harus dibedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu ada kaumnya, kalau Nabi tidak ada kaumnya. Dari mulai Nabi Nuh alaihis salam itu Rasul, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam itu Nabi, bukan Rasul. Ya gimana dia punya umat, anaknya aja baru terbatas. Ya enggak? Ya. Berapa jumlah Nabi? Ada riwayat yang mengatakan jumlah Nabi itu 313. Yang wajib kita tahu itu 25. Yang wajib kita ketahui adalah 25. Ibadah saum berlaku sejak Nabi siapa? Nabi Daud alaihis salam. Saumnya Nabi Daud alaihis salam selang-seling. Jadi kalau umat terdahulu itu umurnya panjang. Nabi Nuh umurnya sekitar 1050 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Jadi kalau umurnya 1000 saja, berarti saumnya berapa lama? 500 tahun. Sekitar itu. Jadi setengah daripada umurnya. Itu saumnya Nabi Daud.
Dan saum satu umat berbeda dengan umat yang lain. Di antara keistimewaan dan kekhususan saum kita umat Nabi Muhammad SAW ada makan sahur. Umat yang lain nggak ada. Maka kita diperintahkan untuk makan sahur. Makan sahur itu bukan porsinya yang banyak, biar kuat makan yang banyak, minum yang banyak. Kalau perlu suplemen gitu umpamanya. Enggak, bukan. Ya. Itu hanya simbol saja. Karena makan sahur itulah ta'amul barokah. Ta'amul barokah. Yaitu makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya beda dengan kalian. Saya kalau malam hari diberi kekuatan oleh Allah seolah-olah seperti orang yang sudah makan dan minum. Jadi ada keistimewaannya Nabi. Iya, ada hal-hal yang manusiawi. Makan, minum, menikah. Pergi ke pasar, muamalah, jual beli, itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasti di sana ada kekhasan. Apa? 4 sifat umpamanya. Sidik, terus amanah, tabligh, patona. Ini wajib. Gak mungkin ada Rasul yang bohong, nggak mungkin. Kalau ada sifat bohong, bagaimana dia menyampaikan wahyu? Kemudian amanah, kemudian tabligh dan patona. Patona ini bukan cerdas-cerdas biasa, bukan. Jadi kecerdasan yang memungkinkan dia itu menyampaikan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Kalau kita umpamanya, ini dulu kalau di pramuka itu kita ada permainan itu. Bagaimana untuk menyampaikan pesan? Umpamanya kita sampaikan pesan untuk 5 orang saja. Kepada orang yang pertama kita sampaikan pesan. Beberapa kata saja. Kita minta yang pertama sampaikan kepada yang kedua. Ini sudah bias. Yang kedua kepada yang ketiga lebih bias lagi. Yang ketiga kepada keempat lebih bias lagi. Keempat sampai kelima tinggal 1 huruf. Itu. Kenapa? Kecerdasan terbatas. Tapi kalau Nabi tidak. Mereka punya apa? Fatonah. Jangankan Nabi, para sahabat dulu Al-Quran itu tidak di dalam mushaf. Nah, ini Al-Quran ditulis dalam mushaf itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Rasulullah tidak. Dihafal di hati mereka. Kenapa? 2 sebabnya. Pertama, disebutkan para sahabat, para pendahulu kita otaknya encer. Ya kan orang dulu kan bilang, oh dia otaknya encer, bukan otak udang. Bukan otak udang, enggak beku otaknya. Jadi otaknya encer. Yang kedua apa? Kapasitas memorinya besar. Ini bapak-bapak lebih paham lah komputer kalau saya gaptek. Ya kan? Komputer begitu kan? Semakin dia besar kapasitasnya, semakin dia mempunyai kemampuan. Nah, para sahabat, Masya Allah, mereka betul-betul generasi emas. Karena apa? Mereka bersih, langsung dididik, diajar, dibina, digembleng oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semakin kemari semakin menurun kualitas. Udah waktu Isya ya, udah ya. Ya. Nah ini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya beda dengan kalian. Saya kalau malam hari diberi kekuatan oleh Allah seperti orang yang makan dan minum. Dan Rasulullah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Rasulullah sering mengganjal perutnya dengan batu. Kalau kita mengganjal perut kita dengan makanan, ya, sehingga tidak bisa tidur. Serba salah. Ngadap ke kanan nggak bisa, ngadap ke kiri nggak bisa, terlentang juga nggak bisa, apalagi tengkurap. Kenapa? Kekenyangan. Rasulullah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Pernah beberapa hari dapurnya nggak ngebul. Pernah. Sering Rasulullah pulang dari masjid ke rumahnya, dia tanya, ada makanan enggak? Kalau kata keluarga beliau nggak ada, udah, ini ana shaim. Kalau gitu saya saum saja. Kalau kita coba. Rasulullah begitu. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diberi keutamaan. Jadi seseorang itu dia semakin dia taat kepada Allah, mengurangi yang mubah sesuai dengan kemampuannya dan istiqomah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini, coba apa yang terjadi di Palestina? Yang membuat Israel itu panik kalang kabut, membabi buta menghadapi para mujahid orang Palestina. Siapa mereka? Apakah mereka punya persenjataan mutakhir? Tidak. Tapi mereka orang yang taat kepada Allah. 3 bulan itu berturut-turut tidak boleh meninggalkan sholat subuh berjamaah. Malam hari tahajud, siang hari saum sunnah. Setiap hari wiridannya saat minimal 1 juz Al-Quran. Jangankan minum yang mabuk, merokok saja tidak. Yang merokok jangan tersinggung ya. Ya. Begitu. Ini saya bukan propaganda. Ini apa Hamas, bukan. Tapi kita harus objektif. Ya. Kita harus objektif dan kita ini harus realistis. Ya. Dan kita harus melihat satu permasalahan dengan betul-betul dengan pandangan yang benar dan jangan sampai termakan oleh propaganda-propaganda yang itu tidak sesuai dengan fakta. Ya. Jadi pelajaran buat kita. Ya. Mengangkat bagaimana martabat umat ya. Menghadapi di dunia ini sudah tidak ada penjajahan kecuali di Palestina. Dan tidak ada penjara yang lebih besar daripada Gaza. Tidak ada. Mereka dikatakan teroris. Bagaimana dikatakan teroris? Mereka orang yang akan membela hak mereka. Ya. Membela tanah suci apa? Masjidil Aqsa. Yang itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim secara khusus. Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu betul. Masjid Aqsa yang dulu tempat Rasulullah Isra, ya itu ada sekarang. Nah itu yang dinodai oleh orang-orang Zionis. Mereka sholat di situ, mereka ibadah di situ, ritual di situ. Bahkan mereka mengganggu orang-orang Islam di saat bukan saja mengganggu. Dan yang diganggu siapa? Orang-orang yang lemah. Orang-orang perempuan.
Ini sesuatu yang sangat bertentangan dan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, ini Bapak sekalian untuk hadis yang kedua. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, dan kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan muamalah. Yang namanya mencontoh sudah pasti tidak akan pernah sama, tapi kita berusaha berikhtiar untuk selalu mengikuti apa yang menjadi kewajiban bagi kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra nufusina. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurum nasran ajilan ghaira ajil. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawwi syawkatahum. Allahumma saddid ramyatahum. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma ihfadhum bi'ainika allati la tanam wahrushum fi kanabika alladhi la yuram. Allahumma alayka bil yahudi as-sahayinatil mu'tadin al-ghasibin. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ashghilhum bi anfusihim warmihim bi sa'iq intiqamik wa bitis bihim batsan shadida wa khudhum ahzan aziza innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khayyib amalahum. Allahumma kharrib bunyanahum. Allahumma qarib ajalahum. Allahumma killa silahum. Allahumma nakis a'lamahum. Allahumma rabbana ij'al tadbirahum tadmiran alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.